Uang. Kata yang satu ini punya kekuatan luar biasa. Ia bisa membangun impian, tapi juga bisa menghancurkan. Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita untuk mencarinya, mengaturnya, dan seringkali memikirkannya. Tetapi pernahkah Anda berpikir apa sebenarnya yang mengendalikan hubungan kita dengan uang? Apakah hanya sekedar angka di rekening bank? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih kompleks yang bermain di baliknya? Apakah Anda menyadari jika saya bilang jawabannya ada dalam kepala kita? Hai Liveners, welcome to my channel Art of Life Inspirasi dan Motivasi, tempat Anda membangkitkan semangat, memperkuat mental, menemukan makna hidup, karena hidup adalah seni untuk terus berjuang. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang mengubah cara pandang jutaan orang tentang kekayaan dan kebahagiaan. Bersiaplah karena inilah 7 poin paling krusial dari buku The Psychology of Money yang akan mengubah cara Anda melihat uang selamanya. Poin 1. Keberuntungan dan resiko. Pengaruh tak terduga dalam keuangan Anda. Housel menekankan bahwa hasil finansial kita seringkali lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan resiko daripada keterampilan atau usaha semata. Kita cenderung fokus pada kisah sukses yang luar biasa di mana keberuntungan berperan besar dan mengabaikan jutaan orang yang bekerja keras tetapi tidak mencapai tingkat yang sama karena nasib yang buruk atau resiko yang tidak terduga. Sebaliknya, kegagalan juga tidak selalu karena kebodohan, tetapi bisa jadi karena berada di pihak yang salah dari resiko yang tidak terhindarkan. Housel seringkali mengutip kisah individu sukses yang mengalami keberuntungan luar biasa. Contohnya Bill Gates yang memiliki akses awal ke komputer di masa mudanya, dan membandingkannya dengan individu lain yang juga cerdas dan pekerja keras, namun tidak memiliki keberuntungan yang sama. Ia juga membahas bagaimana resesi atau peristiwa tak terduga bisa menghancurkan rencana keuangan terbaik sekalipun, bukan karena kesalahan individu tersebut. Jadi jika Anda merasa saat ini Anda belum berhasil, mungkin Anda lupa atau tidak tahu bahwa hidup bukanlah lomba lari yang adil. Hidup itu lebih seperti undian yang rumit. Dan tugas kita bukan memastikan menang, tetapi terus main dengan kepala dingin, bahkan saat dadu tidak berpihak. Karena pada akhirnya keberuntungan bisa datang dan pergi, tetapi ketenangan dalam menghadapi resiko, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Berapa banyak dari kesuksesan finansial kita yang benar-benar karena kerja keras, dan berapa banyak karena kebetulan semata? The Psychology of Money akan mengejutkan Anda dengan mengungkap peran besar yang dimainkan oleh keberuntungan dan resiko. Jadi simak video ini hingga selesai. Poin kedua, cukup atau enough adalah batas keinginan yang paling sulit dikuasai. Salah satu poin paling kuat adalah mengetahui kapan itu cukup. Di dunia yang terus mendorong kita untuk memiliki lebih dan lebih, Morgan Housel mengajarkan pelajaran paling sulit, yaitu batas keinginan. Mengapa banyak orang bisa kaya raya, tapi bisa jatuh miskin dalam sekejap? Dorongan untuk memiliki lebih banyak, bahkan setelah mencapai tingkat kekayaan yang signifikan, kadang bahkan bisa menjadi destruktif. Keinginan yang tidak terbatas dapat menyebabkan resiko yang tidak perlu, kecemasan, dan bahkan kehancuran finansial. Mengetahui batas cukup Anda adalah kunci untuk kepuasan dan keamanan. Housel menceritakan kisah para investor atau pengusaha yang sudah pernah sangat kaya tetapi terus mengambil risiko ekstrim untuk mendapatkan lebih banyak, tetapi akhirnya justru kehilangan segalanya. Contoh klasik adalah kisah Rajat Gupta atau Bernie Madoff yang meskipun sudah sangat kaya, tetap terlibat dalam skema ilegal atau pengambilan resiko gila-gilaan karena kata cukup tidak pernah ada dalam kamus mereka. Poin 3. Kekayaan itu tersembunyi, bukan apa yang Anda lihat. Housel membedakan antara kaya atau rich yang berarti memiliki banyak uang yang dapat dilihat orang lain seperti mobil mewah atau rumah besar, dan kaya raya atau wealth
yang berarti memiliki aset yang tidak terlihat yang memberikan kebebasan dan pilihan di masa depan. Orang yang rich seringkali membelanjakan uangnya untuk menunjukkan status, sementara orang yang wealth justru menimbun aset dan berinvestasi sehingga kekayaan mereka tidak terlihat oleh mata orang-orang di sekitarnya. Housel menyoroti bagaimana seseorang yang mengendarai mobil sport mahal sebenarnya tidak sekaya itu, karena uangnya sudah terpakai untuk mobil tersebut. Sebaliknya, seseorang yang memiliki aset bernilai sama dengan mobil tersebut tetapi menyimpannya dalam investasi adalah yang kaya raya. Housel sering menggunakan contoh tetangga yang memiliki rumah biasa dan mobil biasa tetapi secara rahasia memiliki portofolio investasi bernilai jutaan dolar. Seringkali kita melihat kemewahan sebagai tanda kekayaan. Tetapi Morgan Housel punya rahasia. Kekayaan sejati itu tersembunyi. Orang yang paling kaya bukanlah yang paling mencolok. Lalu bagaimana kita bisa membedakannya? Ada buku yang saya bisa sarankan Anda untuk membacanya yang berjudul The Millionaire Next Door. Atau Anda bisa juga menonton video yang berisi ringkasan buku yang sama di channel ini juga. Poin yang keempat, tabungan adalah fondasi kebebasan finansial. Menabung bukanlah tentang mengorbankan kesenangan saat ini untuk masa depan yang tidak pasti. Sebaliknya, menabung adalah tentang mendapatkan kontrol atas waktu dan pilihan Anda di masa depan. Setiap rupiah yang ditabung adalah pilihan yang Anda beli. Kebebasan untuk mengambil keputusan tanpa tekanan finansial. Tabungan memberikan fleksibilitas dan ketahanan terhadap kejadian yang tidak terduga. Housel menjelaskan bahwa menabung tidak perlu memiliki tujuan yang spesifik, misalnya untuk membeli rumah atau untuk pensiun. Karena sebenarnya tujuan utama menabung adalah untuk membangun ruang bernafas finansial, kemampuan untuk bertahan dari badai, atau mengambil kesempatan yang muncul. Ia sering membahas juga bagaimana memiliki cadangan uang tunai yang substansial dapat mengurangi stres dan memberikan ketenangan pikiran yang tidak ternilai. Menabung bukan cuma soal punya uang banyak. Morgan Housel mengatakan, menabung adalah tentang membeli kebebasan. Setiap rupiah yang Anda sisihkan adalah sebuah pilihan yang Anda dapatkan di masa depan. Poin kelima, compounding atau bunga majmuk adalah keajaiban dunia ke-8. Ini adalah konsep fundamental dalam investasi. Pertumbuhan eksponensial dari investasi Anda dari waktu ke waktu adalah kekuatan terbesar dalam akumulasi kekayaan. Housel menekankan bahwa kesabaran dan konsistensi dalam investasi sekecil apapun akan menghasilkan hasil yang luar biasa dalam jangka panjang berkat kekuatan bunga majmuk. Kuncinya adalah membiarkan investasi Anda bekerja selama mungkin. Housel sering menggunakan contoh Warren Buffett, yang kekayaannya yang luar biasa bukan hanya karena dia seorang investor yang brilian, tapi karena dia telah berinvestasi sejak muda, yaitu sejak usia 10 tahun, dan membiarkan bunga majemuk bekerja selama puluhan tahun hingga dia berusia 90 tahun. Ia menunjukkan bagaimana investasi kecil yang konsisten jika diberi waktu yang cukup dapat melampaui investasi besar yang dimulai terlambat. Inilah yang merupakan rahasia terbesar para investor legendaris, compounding atau bunga majemuk. Morgan Housel menyebutnya keajaiban dunia ke-8. Jika Anda ingin uang Anda bekerja untuk Anda harus memahami kekuatan dahsyat ini. Poin ke-6, sejarah bukanlah panduan untuk masa depan, jadi jangan terjebak pada pola lama. Housel memperingatkan agar tidak terlalu bergantung pada data historis untuk memprediksi masa depan keuangan. Dunia terus berubah, dan apa yang berhasil di masa lalu mungkin tidak berlaku di masa depan. Kondisi ekonomi, teknologi, dan perilaku manusia yang selalu bergeser. Penting untuk memiliki pola pikir yang fleksibel dan mengakui bahwa hal-hal tidak terduga akan selalu terjadi. Ia sering membahas juga bagaimana para ekonom dan investor cenderung melakukan kesalahan dengan mengasumsikan bahwa pola masa lalu akan terulang. Contohnya,
Tren suku bunga di masa lalu tidak menjamin tren yang sama di masa depan. Atau, krisis keuangan di masa lalu mungkin saja memiliki pemicu dan dampak yang berbeda dari krisis di masa depan. Kita sering berpikir, sejarah akan terulang, tetapi Morgan Housel punya peringatan keras. Mengandalkan masa lalu untuk merencanakan masa depan finansial Anda bisa menjadi jebakan mematikan. Itulah sebabnya mengapa kita harus selalu siap untuk hal-hal yang tidak terduga. Poin yang ketujuh, harga diri versus harga pasar. Jangan biarkan uang menentukan Anda. Poin ini berkaitan dengan emosi dan ego dalam keuangan. Banyak orang menggunakan uang sebagai tolok ukur nilai diri mereka, atau mereka membuat keputusan finansial buruk karena ingin mengesankan orang lain. Housel menekankan pentingnya memisahkan harga diri dari kekayaan bersih Anda. Kebahagiaan dan kepuasan sejati berasal dari hal-hal di luar angka di rekening bank Anda. Misal, kisah orang-orang yang membeli barang-barang mahal hanya untuk pamer, atau yang bangkrut karena mengikuti gaya hidup yang tidak mampu mereka pertahankan. Housel juga membahas bagaimana tekanan sosial untuk terlihat kaya dapat mendorong keputusan finansial yang tidak rasional. Jadi apakah uang menentukan nilai diri Anda? Morgan Housel punya pesan penting. Jangan biarkan harga pasar menentukan harga diri Anda. Ini adalah jebakan emosional yang bisa menghancurkan kekayaan dan kebahagiaan Anda. Jadi, buku The Psychology of Money mengajarkan kita bahwa mengelola uang bukan hanya tentang apa yang Anda ketahui, tetapi tentang bagaimana Anda berperilaku. Ini adalah tentang memahami emosi Anda, menyadari kecenderungan atau cara pandang tersembunyi Anda yang mungkin mempengaruhi keputusan, dan mengembangkan pola pikir jangka panjang. Ini bukan tentang mencari rahasia cepat kaya, tetapi tentang membangun kebiasaan finansial yang sehat dan berkelanjutan. Jika Anda ingin mengubah hubungan Anda dengan uang, saya sangat merekomendasikan buku ini. Anda juga bisa membagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apa pelajaran terbesar yang dapat Anda ambil dari video ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten yang lebih insightful. So, sampai jumpa di video berikutnya. See you!